ajma'in. Amma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah kepada kita berupa nikmat iman dan Islam. Kemudian diberikan Allah petunjuk dan inayah hidayah serta taufiknya sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melaksanakan sebuah tugas mulia, yaitu menuntut ilmu, pengajian dan syiar Islam, yang kita laksanakan setiap malam Jumat. Dan juga dengan rahmat Allah kita telah menyelesaikan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyambung pengajian kita Kifayatul Muqtadiin halaman 26. Jumlah anak-anak Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyil azim. Jumlah anak-anak Nabi adalah ya. Jadi Nabi beranak lah, Nabi beranak dan Nabi manusia. Nabi manusia bersifat besariah, bersifat seperti manusia. Beda kayak Tuhan Yesus. Jadi punya anak, yaitu 7 orang laki-laki. 7 orang laki-laki, ada 3 orang dan perempuan 4 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Anak Nabi. anak Nabi seorang lah. Anak Nabi nasa susuan banyak ya. Anak Nabi 7, lelaki 3, perempuan 4. Inilah tertib atau susunan anak-anaknya. 1 Qasim. Namanya Qasim, Nabi disebut Abul Qasim, bapaknya Qasim. Berarti lelakian nih lah Qasim nih. Kedua Zainab. Zainab anak Nabi. Ada bini, ada juga Nabi. Zainab anak juga Zainab. Kemudian yang ketiga Ruqayyah. Ruqayyah ini bininya Utsman bin Affan. Yang keempat Fatimah, istrinya Ali. Yang kelima Kulsum, Umi Kulsum. Ini bini Sidina Utsman yang kedua. Tapi kada dimaduakan, kadalah wafat dahulu Ruqayyah, habis wafat Ruqayyah turun ke ading Umi Kulsum. Jadi dahulu Ruqayyah meninggal pada Umi Kulsum. Kemudian Abdullah yang digelar dengan Thayyib dan Tahir. Jadi Abdullah ini juga anak Siti Khadijah, cuma digelar dengan Thayyib dan juga digelar dengan Tahir. Bawaan Tahir yang satu. Abdullah yang digelar dengan Thayyib. Itu angka 5, ke-6 Thayyib. Ini ke-6 Tahir. Tahir kalimat Thayyib. Kemudian yang terakhir dan Ibrahim. Anak Nabi terakhir Ibrahim. Cuma Ibrahim anak Mariatul Qibtiyah. Maka yang 6 orang mula-mula itu terbit daripada Khadijah. Namanya orang-orangnya Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Umi Kulsum, Abdullah dan Tahir. 6 orang. Yang 6 orang ini anaknya Siti Khadijah. Inilah keistimewaan Khadijah daripada bini-bini lain. Karena satu-satunya bini Rasulullah nambah anak cuma Khadijah. Nambah anak non Rasulullah. Nah lain kira nambah anaknya. Enam dari Siti Khadijah. Dan yang ketujuh itu Ibrahim lah.
Yang ketujuh yang akhir itu terbit daripada Mariatul Qibtiyah. Anak Mariatul Qibtiyah ini gundik. Gundik Nabi. Cuma sayangnya lah anak Nabi meninggal waktu halus-halus berataan. Maka adalah anak Nabi yang laki-laki semuanya telah mati di dalam masih kecil, belum lepas daripada menyusu, masih susuan. Jadi Nabi kalau berbicara tentang masalah kematian anak, Nabi sudah memimpin anak masih kecil. Bila mati anak 3 jadi Nabi masuk surga abahnya umanya. 2 pang Rasulullah, 2 aja Nabi juga sama. 1 pang Nabi, 1 juga sama. Yang penting sabarnya. Nabi berapa ikung nih mati? 6 lah. Jadi semua anak Nabi yang masih dalam keadaan masih menyusu meninggalnya. Semua anak laki-laki, Ibrahim, Tahir, Tayyib, lawan Abdullah, kada sempat nang bisa berbicara, kada sempat berjalan, masih dalam keadaan susuan. Itu Allah nama itulah skenario Allah. Jadi kenapa Nabi kada ada keturunan dari laki-laki? Itu hikmahnya besar. Soalnya kalau anak Nabi nanti laki-laki kawin anak, ini banyak murtad, banyak kafir kena. Diulah Nabi pulang anaknya. Banyak ulah Nabi. Jadi ditutup Allah di pihak laki-laki, kada lagi darah mengalir di bawah. Soalnya banyak fitnah kayaknya. Anaknya pulang diulah Nabi kena. Sedangkan Ali minanto ini aja lah. Syiah luar biasa, menyanjung Sayyidina Ali pada minanto. Jadi itu hikmahnya lah kenapa anak Nabi laki-laki kada diterusakan oleh Allah untuk meneruskan keturunan, karena menjadikan badai fitnah, ya, fitnah besar-besaran. Nabi meninggal kini anaknya pulang dianggap Nabi. Dan anak-anaknya yang perempuan mati setelah kawin berataan. Zainab kawin bin Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Zainab kawin, Ruqayyah kawin, Ummi Kulsum kawin, Fatimah kawin. Jadi anak-anak yang perempuan mati setelah kawin, melainkan Fatimah saja. Nambah anak, melainkan Fatimah saja tertinggal. Ruqayyah, Zainab, kemudian Ummi Kulsum pernah mengalami perkawinan cuma kadang lawasnya juga lah. Zainab kada lawas, Ruqayyah kada lawas, Ummi Kulsum juga kada lawas, dan bahkan Fatimah kada lawas kerja. Umur Fatimah ada panjang, ada 28 tahun. Jadi melainkan Fatimah saja yang masih tertinggal. Maka sesudah kemudian daripada wafat Nabi kita 6 bulan, jaraknya nih lah, lawan meninggalnya Nabi 6 bulan, wafat pula Fatimah dengan sejumlah usianya yaitu 28 tahun. Kada dengan tuhannya anak, ada anak pilihan, anak Rasul Allah, anak kekasih Allah. Nah sayangnya laki-laki itu ada sempat balik. Cuma
cantik-cantik, bunga-bunga soalnya anak Rasulullah. Dan tak panjang sedikit saya nanya nih, si Tahir nih. Tahir ini sekitar umur 3 tahunan loh. Meninggalnya Tahir, anak mereka, anak Mang Khadijah. Kalau Abdullah itu masih dalam keadaan susuan, Taib dalam keadaan susuan, yang galarannya nih Ibrahim susuan, Tahir susuan, Ibrahim dan Talawas. Ini Tahir nanti panjang 3 tahunan. Kita masuk, wajib juga kita ingatlah anak-anak Nabi ini. Kita masuk dalam akidahnya, akidah sebagai bukti bahwa kita cinta lawan Nabi, sebagai bukti bahwa kita cinta dan Rasulullah. Bininya kita ingat, kita hafal, kemudian anaknya kita hafal. Qasim, pertama adalah Qasim, kedua Zainab, 3 Ruqayyah, 4 Fatimah, 5 Ummi Kulsum, 6 Abdullah atau Tayyib, dan ke-7 Tahir Ibrahim. 7 Ibrahim lah, ya 7 semuaan. Jadi semuaan itu anak Khadijah selain pada Ibrahim. Jadi bini Nabi yang mempunyai anak dengan Nabi cuma Khadijah. Itu keistimewaan Khadijah di antara bini-bini yang lain, melanjutkan keturunan. Cuma Nabi ini bedalah dengan rasul-rasul lain. Kalau nabi-nabi yang lain itu melanjutkan keturunan lewat anak laki-laki, melanjutkan keturunan darah ke bawah lewat anak laki-laki. Nabi diistimewakan. Nabi diistimewakan, dilebihkan daripada nabi yang lain, keturunan Nabi dari pihak perempuan Fatimah. Jadi Fatimah melanjutkan ahlul baitnya, Hasan, Husain sampai ke bawah. Jadi Fatimah sidin umur sidin lah 28 tahun, masih anum benar. Jaraknya 6 bulan dengan Rasulullah. Jadi waktu kematian Rasulullah, Fatimah ini Pak menuntut hak waris non Rasulullah, karena anak tunggal, anak nang masih hidup, yang lain mahjub berataan udah hilang, tertinggal Fatimah. Jadi datang ke rumah Abu Bakar Fatimah nih, wahai Abu Bakar, ulun adalah putrinya Rasulullah, putri tunggal, pewaris tunggal Rasulullah. Nah hendak dituntut oleh Fatimah itu sebidang tanah hasil rampasan perang ganimah. Ada sebidang tanah. Jadi Mbah datang ke rumah Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ulun adalah putri satu-satunya putri tunggal Rasulullah, ahli waris. Menangis Pak Abu Bakar mendengar Siti Fatimah hendak menuntut waris. Mbah menangis, kemudian ujar Rasulullah, ujar Abu Bakar, wahai Fatimah, aku ini sayang benar lo nikah Fatimah karena Nabi sayang benar lo nikah. Cuma ujar Abu Bakar, seingat aku, nahnu ma'asyiral anbiya la nuris. Kami seluruh para nabi-nabi, seluruh para rasul itu bila sudah meninggal tidak ada yang diwariskan. Jadi seluruh peninggalan Nabi itu jadi hak kaum muslimin, yang tanah sebidang hasil rampasan. Jadi gagal Fatimah menuntut hak yang pertama, karena beliau kada bisa apa-apa lagi Bang. Nang pakai makan aja kada ada lagi Fatimah. Memang sudah manalak dunia Bang Alil Fatimah. Nah kemudian datangi lagi nang kedua secara hibah. Tadi kan secara waris, ini secara hibah. Tetap gagal. Putri Rasulullah nang dituntut sebidang tanahnya kalau sudah meninggal para nabi dan rasul itu hak kaum muslimin, karena khumus dari Al-Quran harta ganimah itu untuk Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya. Jadi bila sementara waktu hidup Rasulnya, Rasul itu memelihara, wafat Rasulnya kembalikan kepada Allah.
Fatimah. Ada Ruqayyah tadilah, itu bininya Utsman bin Affan. Bininya Utsman bin Affan. Juga perkawinan Utsman bin Affan dan Ruqayyah sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun perkawinan Ruqayyah dengan Sayyidina Utsman. Kemudian turun ke bawah ke ading Ummi Kulsum. Ambil pulang bini Ummi Kulsum. Ya bangsa ada lagi anak Nabi diambil pulang Sayyidina Utsman. Jadi sahabat Nabi itu semua minanto mintoha. Abu Bakar mintoha Nabi, bapaknya Aisyah. Umar mintoha Nabi, bapaknya Hafsah. Utsman minanto bini Ummi Kulsum lawan Ruqayyah. Ali minanto bini Fatimah. Jadi keempatnya ada hubungan ikatan keluarga, tapi karena iman lah mereka menjadi khalifah, bukan karena keluarga. Enam bulan setelah wafat Rasulullah, wafat juga Fatimah, 28 tahun. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf itu bila Islam balik berakal ngarannya mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan bilangan Nabi. Wajibnya ini wajib manulah, wajib ain lah berataan. Mengetahui secara jumli. Secara jumli bukan secara tafsiri kada. 124.000 atau sakati 204.000. Coba sebaharinya lah bahasa nang. Sakati itu berarti 100.000. Bila 2 laksa 20.000, karena salaksa itu 10.000. 10.000 salaksa, 20.000 berarti 2 laksa. Jadi orang berzikir 70.000, 7 laksa. Laksa. Ini tahun berapakah ini lah, ada 300 tahun lewat. Sakati 2 laksa 4.000. Kalau nang pahamnya pulang ke raya. Jadi 124.000. Itu secara jumlah lah. Artinya secara jumlah kita mengimani jumlahnya itu aja. Jadi kalau ada pertanyaan dari orang-orang yang syubhat, orang yang menantang, yang merusak, menghancur Islam, berapa jumlah Nabi keseluruhan? 124.000. Kita kada dituntut untuk merincikan. Ini bibinian ada juga ya, bibinian Nabi. Ini Nabi itu definisinya kayak ini. Definisi Nabi itu manusia mulia, manusia suci, yang diturunkan wahyu oleh Allah untuk dirinya dan tidak diperkenankan untuk menyampaikan kepada manusia. Itu Nabi. Ini kada berumat. Nabi ini kada berumat. Jadi Nabi manusia mulia, manusia suci, yang diturunkan wahyu oleh Allah Ta'ala untuk dirinya dan tidak dibenarkan untuk menyampaikan kepada manusia. Itu Nabi. Mamanya Nabi Musa dapat wahyu juga. Namanya nyuruh malordakan Musa ke Sungai Nil, apa wahyu itu. Mamanya Ibrahim waktu disuruh ke hutan untuk menjaga kehamilan, itu wahyu juga. Kemudian Siti Maryam turun jauh wahyu kan. Bahkan Siti Maryam itu makanan sidin, darah yang tumbuh di badan sidin, daging tulang sidin. Fa'ambatna fiha nabatan hasana. Dan Quran kan fa'ambatna fiha nabatan hasana. Kami tumbuhkan daging-daging Maryam itu pertumbuhannya dari makanan-makanan yang langsung dari surga. Jadi kada ada darahnya itu di makanan dunia ada. Darah Siti Maryam waktu mulai lahir sampai beliau punya anak, beliau makannya makanan surga langsung. Pertumbuhannya. Jadi wahyu terus itu Nabi juga ada. Jadi tiap-tiap manusia mulia, manusia suci diturunkan wahyu oleh Allah Ta'ala untuk dirinya sendiri. Tapi tidak dibenarkan untuk menyampaikan kepada manusia lain. Itu Nabi.
Adapun rasul, bedanya lah, rasul itu manusia mulia, manusia suci yang diturunkan wahyu oleh Allah Ta'ala untuk dirinya dan untuk orang lain. Dia diberikan tugas untuk menyampaikan risalah Allah. Rasul punya umat. Cuma berbeda-beda lah. Kalau di dalam hadis itu Nabi pernah dilihatkan seluruh rasul dan umat-umatnya. Nabi nih pernah dilihatkan oleh Allah Ta'ala dengan seluruh rasul dan umat-umatnya. Ada nang saya umat rasul. Ada nang tua, ada nang dua, ada nang tujuh. Cuman yang paling banyak Nabi Musa. Nabi Musa kayak Saudul Aswad, Saudul Azam menghadap umat Nabi Musa, dikira umat Nabi. Jadi pembanyaknya setelah Rasulullah adalah Nabi Musa. Jadi Rasul itu manusia mulia, manusia suci yang diturunkan Allah wahyu untuk dirinya dan untuk manusia. Beliau punya umat. Jadi tiap-tiap Rasul pasti Nabi. Tiap-tiap Rasul pasti Nabi, tapi tiap-tiap Nabi belum tentu Rasul. Itu kebalikannya. Tiap-tiap orang beriman pasti Islam, itulah. Tiap-tiap orang beriman pasti orang Islam. Dan tiap-tiap orang Islam belum tentu beriman. Sakati 2 laksa 4.000. 124.000. Ini di atas pada saja empal soal ini lah. Kamu amunnya lahir di atas 100 tahun ketemuannya. Segayung 2 kulah. 2 kulah tuh sama bahasanya. Dan jumlah banyaknya rasul 313. Itu jumlah banyaknya seluruh rasul 313. Nambah umat nih lah. Rasul ialah manusia mulia, manusia suci yang diturunkan wahyu oleh Allah dan untuk dirinya, untuk juga untuk buat orang lain, untuk umat. Beliau duta Allah. Para rasul ini kan duta Allah karena menyampaikan kepada makhluk bahwa kita punya Tuhan. Para rasul, Nabi kita akan menyampaikan lah. Nah, menyampaikan tuh rasul bahwa kita ini punya Tuhan, memperkenalkan Allah dengan manusia. Pedutanya tuh para rasul. Nabi kita pernah, karena Nabi kada ada tugas, kada ada amanah untuk menyampaikan kepada manusia, dan tugasnya hanya rasul. Seandainya kada ada rasul ini, kita kada tahu di Tuhan. Ini 313 orang. Ini 313 ini juga kada wajib secara tafsili. Siapa-siapa orangnya kada wajib. Nan tahu ini cuma Nabi kita aja lah. Nan tahu di jumlah rasul yang 313 Nabi, dan 4 Nabi pernah ditemukan. Masing-masing membawa umat, ada nang saikung, ada nang 5, ada nang 7. Maka rasul-rasul yang wajib diketahui dengan tafsil terperinci, secara terperinci satu persatu, itu tafsil orangnya lah, tafsili, yaitu 25 orang. Jadi nanti 25 ini diambil dan nanti 313 nih. Dari 313 ambil, pilih, tinggal 25. Nanti 313 diambil dari 124.000. Asalnya 124.000. Manusia mulianya nih kan. Manusia mulianya, manusia sucinya ada 124.000 dan turun wahyu. Diambil di dalam 124.000 itu ada 313. Jadi ambil di situ. Di 124.000 ambil 313, sisihkan. Ini Nabi, ini Rasul. Nabi 124.000 ambil 313. Dan kemudian di 313 ambil 25 pula. Dipilih 25 orang Rasul. 25 ini kita wajib tahu siapa-siapa ngarannya.
Karena 625 ini beratan waktu di hadapan Allah kena dipertanggungjawabkan masalah di padang mahsyar, ditanyai oleh Allah. Adam, Idris, Nuh, Salih ditanyai oleh Allah tentang masalah risalah. Masalah wahyu sudahkah disampaikan kepada umat? 625 ini ditanyai. Kemudian seluruh rasul 625 ini ditanyai oleh Allah Ta'ala, sudahkah disampaikan risalahku kepada umat? Jawaban para rasul, sudah. Siapa saksinya, kata Allah. Lalu seluruh rasul menyandarkan saksi lawan kita bertahan, umat Muhammad. Nah, disinilah kita wajib tahunya secara tafsili mengenal nama-nama rasul. Lalu karena disandarkan lawan kita ditanyai pulang dihiyau masih satu persatu umat Muhammad nih. Wahai umat Muhammad, betulkah Adam sudah menyampaikan risalahnya? Ibrahim sudah menyampaikan risalahnya? Betul. Siapa saksi? Quran. Jadi yang terperinci itu semua di Quran. Ada kisah-kisahnya para rasul. Inilah nama-nama rasul yang 25 orang. Adam. Nih. Adam ini baumat lah, baumat. Cuma anak Sidin, bini Sidin. Ini paling panjang umur lah, 1000 tahun. Adam ini pernah donor umur lawan Nabi Daud. Nabi Daud diperiksa oleh Adam, umurnya cuma 60 tahun. Lalu didonor oleh Adam 40 tahun. Donor umur. Dapat donor. Makanya Adam waktu sudah umur Sidin sampai 960 tahun, waktu nak dicabut oleh malaikat maut, Adam dia 40 tahun lagi. Kada ingat kadam waktu bahari mendonor umur lawan Daud. Ini Daud dulu. Nah, kalau Adam sama seperti biasa meninggal, wafat. Kemudian Idris ini kada sempat dakwah luas juga karena diangkat ke langit nih. Idris diangkat ke langit sampai sekarang masih hidup. Kalau Nabi Isra Mi'raj, Nabi Idris di langit keempat. Kerindangan malaikat maut Idris ini. Rindu benar malakal maut. Jadi disuruh oleh Allah, kawannya tuh jin. Bahasa kitanya tuh kan. Bakal malakal maut sautnya. Boleh Idris nih. Nah, di situ itu tuh, tapi ini cerita Israeliat lah. Artinya kalau Israeliat itu hampir 60% kada ada dasar. Nabi Idris waktu turun malakal maut bakawan sekitar berapa tahun bakawan. Lalu Nabi Idris hendak tahu kayak apa rasanya mati. Jangan ujian malakal maut jangan dicoba, kan belum sampai lagi. Kada ujian Idris, cobakan bang. Kita kawan akrab nih gimana aja banuan. Baijin juga lantuhan malakal maut. Akhirnya dicabut oleh malakal maut. Lalu mbak dicabut, Idris ini hendak naik ke surga, karena ujar Idris orang mati itu ke surga, bawanya ke surga. Bawanya ke surga. Soalnya di surga kan hendak keluar lagi, karena ujar Idris orang masuk ke surga tuh kekal selama-lamanya. Oma ribut tuh malakal maut nenek. Akhirnya dengan izin Allah turun lagi Idris alaihissalam. Jadi diangkat ke langit beliau. Kemudian yang ketiga Nuh. Ini 950 tahun umur. Nabiullah Nuh umur 500 tahun hanya diangkat menjadi rasul. Anak lawan bini kafir nih. 450 tahun dakwah, anak sempat kafir. Bini kafir.
Kemudian yang keempat, Nabi bapaknya agama. Kemudian Lot sekatirian dan Ibrahim. Nabilah Lot. Ismail anak Ibrahim. Kemudian Ishak anak Ibrahim. Cuma anak Sarah. Ishak anak Sarah, Ismail anak Hajar. Kemudian Ishak melahirkan rasul lagi, Yakub. Nih ya Israel ya, ini orangnya Israel nih. Yakub nih. Israel. Nah, kemudian Yakub beranak Yusuf. Nah, ini ada Yusuf dengan Ayub. Yusuf dan Ayub ini jauh jaraknya. Jauh jaraknya, dan anaknya Yusuf ini bini oleh Ayub. Siti Fatimah, Siti Rahmah. Anaknya Yusuf diambil bini oleh Ayub. Cuma memang ada ikatan darah juga lawan Ibrahim. Kemudian Syuaib, sudah ke bawah nih lah. Harun, saudaranya Musa nih. Harun ini membantu Musa dakwah karena Harun seorang yang cerdas, ahli diplomat, ahli bahasa. Harun nih. Musa, saudaranya Harun. Musa ini berbicara kada lantas karena waktu dicoba oleh Jibril waktu itu kan tajuramba di api. Waktu Musa ini dirawat oleh Firaun. Nama rawat Musa ini Firaun, musuh bebuyutan. Ditariknya oleh Firaun janggut Firaun ini ditarik oleh Musa. Akhirnya karena kasandangan juga Firaun nih, tariknya terus. Ini tahu pada musuh nih. Lalu hendak membunuh Musa nih, Firaun nih lawan Musa. Lalu bininya si Zulaiha pada waktu itu melarang. Kada melihat ke tuh bayi itu kan bakal kada itu kan. Lalu untuk dicoba untuk bakal kadanya andaki bara lan roti. Andaki bara lan roti, sini bara sini roti. Disuruh Musa menyesahi nanduan nih. Bila menyesahi bara berarti kada bakal gitu kan. Bila menyesahi roti berarti bakal. Mengunyur Musa ini menyesahi roti kan. Roti yang dirujunya plak disipak oleh Jibril. Jadi ditendang oleh Jibril, lalu jurang muhanya ke api. Lalu ilatnya halulur kada lantas. Jadi berbicara kada lantas gagu. Jadi untuk melancarkan dakwah Harun yang membantu. Kemudian Nabi Ilyasa, kemudian Zulkifli, kemudian Daud, kemudian Sulaiman, kemudian Ilyas. Itu Ibrahim berataan nih. Kemudian Yunus, kemudian Zakaria. Yalah. Ini Sulaiman, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya. Jadi termasuk Zakaria, Yahya ini kan dibunuhnya oleh Bani Israel juga. Zakaria. Dieksekusi oleh buan Israel benar. Jadi Nabiullah Zakaria itu waktu takepung kan, dikepung oleh bubuan Yahudi, takepung pada Tuhan juga. Itu nama ngapung itu. Juga pada Tuhan juga. Ini kuyang. Lalu belah kayu masuk Zakaria ke dalam kayu, kantuk oleh kayu. Nah cuma gitu ngaran Allah nambah batur. Ujung surbannya Zakaria ini timbul keluar lalu iblis menunjukkan tuh Zakaria dalam kayu tuh. Akhirnya digergaji kayu. Digergaji rak sampai udah nak keparut nih. Anak berteriak Zakaria nih. Jadi ujar Tuhan berteriak, wahai Zakaria berteriak, ku cabut pangkat kerasulan ikam. Panggal karena gergaji. Israel jadi itu hantam tuh. Jadi kurang ajarnya Bani Israel tuh.
Zakaria, Yahya, dan Isa 24. Tetangga Nabi 600 tahun jaraknya lah Nabi ini. Yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita ambil lagi lah. Kita ambil yang 25 nih belum. Dari yang 25 ini ditarik lagi 5 orang. Ulul Asmi. Namanya Ulul Asmi. Dan yang dinamai Ulul Asmi daripada mereka itu yaitu 5 orang, yakni yang lebih sabar dalam menanggung musyakat, kesulitan hidup, yaitu Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Kalau kita irit nomor dari nomor 5 Nuh, nomor 4 Isa, ini nomor 4 Isa, nomor 3 Nabi Musa, nomor 2 Nabi Ibrahim. Di Nabi Ibrahim lah Nabi kita ini pinah 1-2. Dipinah memilih 1-2 siapakah di antara yang dua yang paling mulia. Di antara 5 nih kan, antara 5 nih tinggal 2, lalu green final memilih 1-2. Wala qadittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlak. Maka terpilihlah baginda Rasulullah SAW sebagai manusia terbaik ciptaan dan terbaik makhluk, terbaik akhlak. Nabilah manusia nomor 1 seluruh dunia. Kenapa disebut ulul asmi? Karena yang paling banyak cobaan, paling banyak kesabaran nang belima ini. Dan wajib wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa nas'aluka qalban khashi'a wa amalan mutaqabbila wa rizqan halalan thayyiban wa thayyiban wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akrimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal.